Oke. Ini walaupun hujan-hujan begini, Novelinda tetap semangat, ada dengan payung di talaut sana. Jadi memang luar biasa Novelinda berjuang hanya untuk mendapatkan jaringan. Di Manado juga sini Novelinda hujan deras lumayan. Tetapi yang Mem salut dari kau adalah kau luar biasa mau ke tempat dekat di tepi pantai pakai payung segala pirua untuk mendapatkan jaringan. Nah kali ini kau pun juga udah mau berusaha untuk presentasi. Novelinda akan menyampaikan atau mempresentasikan materi pada modul 7 yaitu tentang kutipan dan catatan kaki. Seperti apa kutipannya? Kutipan dibagi dua bagian yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung serta catatan kaki yang biasanya terdapat pada artikel-artikel ilmiah. Baik, Novelinda Virginia Lobu, disilakan sayang. Terima kasih atas kesempatan. Baik, pada saat ini saya akan melakukan presentasi modul 7 yaitu tentang kutipan dan catatan kaki. Yang pertama pengantar, dalam penulisan-penulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulisan maupun penulisan skripsi dan disertasi, seringkali dipergunakan kutipan-kutipan untuk membuktikan apa yang dikatakan. Demikian pula dengan catatan kaki yang sebenarnya merupakan bagian dari kutipan karena berisi pinjaman kalimat atau pendapat pengarang atau keterangan teks yang tepatnya berada pada kaki halaman. B. Kutipan. 1. Tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik dalam buku maupun majalah. Walau kutipan atas pendapat seorang ahli diperkenankan, tidaklah berarti bahwa seluruh tulisannya dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Yang kedua, jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung, atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks aslinya. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisari dari pendapat tersebut. Perbedaan antara kedua jenis kutipan tersebut ini harus benar-benar diperhatikan karena akan membawa konsekuensi berlainan bila dimasukkan dalam teks. Dalam membuat kutipan, hendaknya kutipan itu jangan terlalu panjang, misalnya 1 halaman atau lebih. Di samping kutipan yang diambil dari buku-buku atau majalah-majalah, ada pula kutipan yang diambil dari penuturan lisan. Yang ketiga, prinsip-prinsip mengutip. A. Jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah mengadakan perubahan tertentu. Misalnya dalam naskah asli, tidak ada kalimat atau bagian kalimat yang diletakkan dalam huruf miring atau garis di garis bawahi, tetapi oleh pertimbangan penulis kata-kata bagian kalimat tertentu diberi huruf tebal, huruf miring, atau diredakan. B. Bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan ada kesalahan atau keganjalan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dia hanya mengutip sebagaimana adanya. Dalam hal terakhir ini, kutipan tetap dilakukan, hanya penulis diperkenankan mengadakan perbaikan atau catatan terhadap kesalahan tersebut. Perbaikan atau catatan itu dapat ditempatkan sebagai catatan kaki atau dapat pula ditempatkan dalam tanda kurung segi 4, seperti halnya dengan perubahan teknik sebagaimana terjadi dikemukakan di atas.
Yang ketiga, C. Membilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula untuk menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna keseluruhannya. Penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Jika unsur yang dihilangkan itu terdapat pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi itu ditambahkan sesudah titik yang mengakhiri kalimat. Bila bagian yang dihilangkan itu terdiri dari satu alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang satu baris halaman. Yang keempat, cara-cara mengutip. A. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. D. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. C. Kutipan langsung. D. Kutipan atas ucapan lisan. Yang kelima, variasi membuat kutipan. 1. Tanggung jawab penulis. Kutipan hendaknya dibuat dengan penuh tanggung jawab. Dalam hubungan dengan persoalan tanggung jawab ini harus diingat bahwa kutipan itu dapat dibuat sekurang-kurangnya untuk 2 tujuan yang berlainan. Pertama, kutipan dibuat untuk mengadakan sorotan, analisis atau kritik. Dan kedua, kutipan dibuat untuk memperkuat sebuah uraian. C. Catatan kaki. 1. Pengertian. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman, karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjuk yang sama baik yang terdapat pada teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. 2. Cara membuat catatan kaki. Ada pula kutipan yang ditempatkan pada catatan kaki. Bila ada cara demikian yang dipergunakan, maka kutipan demikian selalu ditempatkan dalam spasi rapat, biarpun itu singkat saja. Demikian juga kutipan itu selalu dimasukkan dalam tanda kutip dan dikutip rapat seperti teks aslinya. Contoh kutipan yang ditempatkan pada catatan kaki. Berbagai penyelidikan tentang akulturasi yang dilakukan oleh para sarjana ilmu antropologi budaya bangsa Amerika memang telah menunjukkan bahwa penyelidikan akan peristiwa perpaduan kebudayaan yang dipandang dari sudut kompleks unsur-unsur yang khusus telah memberi hasil yang memuaskan. Karena itu, beranggapan bahwa pandangan serupa itulah pandangan yang paling berguna di dalam penyelidikan akulturasi. Yang ketiga, singkatan-singkatan. Dalam catatan kaki, biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh para sarjana sudah diketahui maksudnya. Yang pertama, IBID. Singkatan ini berasal dari kata Latin ibidem, yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini dipergunakan bila catatan kaki yang berikut menunjukkan kepada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Yang kedua, locit. Singkatan ini berasal dari bahasa Latin loco citato, yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini bisa dipakai untuk menyebut atau menunjukkan pada sebuah artikel majalah, harian atau ensiklopedia yang telah disebut sebelumnya. Di samping singkatan-singkatan di atas, ada pula beberapa singkatan lainnya yang perlu diketahui karena biasa dipergunakan dalam naskah-naskah atau buku-buku baik dalam catatan kaki maupun dalam teksnya. C atau ca, singkatan dari circa yang berarti kira-kira atau sekitar. Cap atau cap, singkatan dari caput atau chapter dalam bahasa Inggris yang berarti bab. Ed, singkatan dari editor, penyunting atau edition. Etal, singkatan dari et ali yang berarti line. Esik atau esik, singkatan dari et quiz yang berarti halaman-halaman berikutnya. 4. Penerapan catatan kaki dan singkatannya. Bagaimana cara mempergunakan singkatan-singkatan di atas, terutama singkatan-singkatan ibid, oktit, dan lokit dalam kenyataan untuk memperhatikan contoh-contoh berikut.
Semua catatan kaki di bawah ini sebenarnya tersebar pada halaman-halaman yang berlainan. Namun semuanya termasuk dalam kesatuan nomor urut dalam sebuah bab. Yang pertama, Edgar Turfen and Introduction. Yang kedua, Ibid. Yang ketiga, Ibid. Yang keempat, Richard Pittman. Yang kelima, H.H. Gleason. Yang keenam, Ibid. Yang ketujuh, Sturpen. Yang kedelapan, M. Ramian. Yang kesepuluh, Robert Ray Polgar. Yang ke-11, Opchit. Yang ke-12, Bolgar. Yang ke-14, Lockchit. Yang ke-15, Lockchit. Yang ke-16, Gleason. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon. Terima kasih. Terima kasih Novelinda, luar biasa semangatmu.